Pagi hari ini saya ada di daerah Bendowajo, tepatnya di Mancasan Kleben. Ini kita berada di joglonya Bu Indah. Bu Indah ini adalah owner dari Kansa Food. Ini akan kita kulik apa saja Kansa Food itu apa, nanti biar sobat Transmedia tahu semua. Sebagai selaku awal ceritanya kok bikin produk dari ikan itu gimana? Ini menarik. Ya, begini Pak Reno. Jadi usaha ini saya jalankan tahun 2007. Ya, 2007. Jadi alhamdulillah ini sudah jalan 13 tahun. Nah, mengapa saya mengambil produk gitu ya dari ikan gitu. Nah, selaras dengan programnya pemerintah saat itu Dinas Perikanan, Kementerian Perikanan, Kelautan membuat gemar ikan, gemar makan ikan itu supaya masyarakatnya itu sehat, kuat, cerdas. Nah, makanya saya pun akhirnya membuat salah satu produk yang saat itu tahun 2007 belum ada. Ya, belum ada lagi belum ya? ada. Pertama belum ada. Kemudian ini, wah ini unik nih kalau misalnya saya bikin abon tuna. Gitu. Awalnya itu abon tuna awalnya. Kemudian berjalannya waktu, saya menambah abon lele. Kemudian nambah abon salmon. Nah, walaupun sebenarnya abon ayam dan abon sapi juga kita produksi. Kemudian saya pun akhirnya menambah diversifikasi produk. Itu karena ada permintaan pasar. Bu Indah, kalau dagingnya sudah diolah, tulangnya, kulitnya, nah kepalanya itu mengapa nggak diolah Bu Indah? Terus saya pun terpikirkan, oh iya ya, mengapa diversifikasi produk itu tidak kita olah dari limbah, gitu kan? Limbahnya juga dimanfaatkan. Iya, kita manfaatkan limbahnya. Jadi stik tulang ikan, jadi keripik kulit, kerupuk kita juga dari kepalanya, kepala lele juga. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya, tidak hanya dagingnya. Tidak hanya dagingnya. Jadi kalau sumber-sumbernya itu bahan dasarnya itu apakah susah? Dulu awalnya itu susah Pak Reno, ya. Susah untuk mencari supplier, karena kita saat itu mencari supplier hanya di satu tempat, nelayan Gunung Kidul dulu. Jadi kalau saya telepon, Mas saya pesen tuna, oh siap Bu, jam 2 malam ngirimnya, gitu kan. Waduh, jadi saya tuh susah dulu. Kemudian cari ke pasar, wah kok tunanya cilik-cilik gitu. Akhirnya saya pun ke dinas kelautan gitu ya, DIY. Saya diperkenalkan dengan banyak supplier pabrikan gitu. Wah ini asik, karena apa? Karena dagingnya saja. Jadi wah ini enak nih, tinggal daging doang untuk tuna, untuk tuna. Tapi kalau lele kita lokal saja. Sudah cukup, alhamdulillah. Di Minggir itu banyak banget, ya Minggir, Turi itu banyak sekali para petani lele. Jadi kita kerjasama dengan bindaannya Dinas Sleman. Kemudian sekarang setelah produk itu jadi, bagaimana pemasarannya supaya ini terjaga, Bu?
Jadi supaya pemasarannya Dari tidak awal kan ada. ada pameran-pameran gitu Ya. ya. Ceritanya kayaknya panjang ya. Nah, Dan jadi- sampai saat ini kan udah cukup dan sebagainya. Ini ceritanya gimana? Jadi gini, kalau pameran-pameran itu tetap juga ikut gitu ya. Kalau masa pandemi gini kita nggak mungkin mengandalkan pameran gitu. Jadi akhirnya kita pun jualannya melalui online. Nah, jualan online itu kita alhamdulillah juga Dinas Perindak itu juga memfasilitasi untuk bagaimana untuk jualan online itu ada pelatihannya. Nah, saya ikut buka blibli.com, Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, ada Shopee. Nah, ini kita ikuti semua. Nah, jadi UMKM ini juga diajarkan untuk Berinovasi ya. Iya, berinovasi. Dengan teknologi informasi seperti ini ya. Pakai teknologi. Jadi nggak hanya melulu ada produk dijual cash uang enggak gitu. Jadi seperti itulah yang kita lakukan. Sudah sampai seperti itu ya. Iya. Kemudian ya selanjutnya di pasar pandemi ini kan juga banyak cerita dari para UMKM dari dampaknya. Ini dengan karyawan itu apakah ada, mohon maaf ya, sampai PHK atau mungkin dirumahkan atau apa, atau sekarang masih tetap aja di seperti biasa begitu, THR-nya juga dapat yang kemarin itu gimana? Ini Alhamdulillah kalau kan sabut itu kita komitmen seperti yang lalu-lalu, pokoknya tidak ada PHK karyawan, merumahkan juga tidak begitu. THR kita berikan gitu. Tidak hanya THR ya, ada bonus-bonus ketika memang mencapai target gitu. Ada nggak harapan dari Pak Fasud yang kedepannya kan sudah settle, sudah besar dari yang dulu pemasaran gratitude sekarang sudah besar menurut saya. Jadi harapan apa kemudian juga tidak pemerintah pasti harapan. Jadi kalau kami sih belum merasa besar ya, ini juga masih tetap berjalan gitu, tetap berjalan. Harapan saya supaya pemerintah itu melalui programnya untuk mengedepankan UMKM-nya itu jangan hanya memberikan sebuah pelatihan, tapi benar-benar pelatihan ini diikutkan pelatihan, tetapi juga ada pembinaan. Jadi melihat secara langsung ke rumah produksinya gitu ya. Jadi seperti kemarin ini alhamdulillah dibantu juga oleh pemerintah untuk SNI Pak Reno. Standar apa itu? Standar Nasional Indonesia ya. Iya, Nah, berarti semua sudah ber-SNI ya, sudah layak di apa ya? Kita untuk abon ikan ini sudah SNI, itu juga tidak perlu bayar ya, itu dari pemerintah BSN. Kemudian untuk legal semuanya ini juga alhamdulillah semua bantuan pemerintah. Ya. Tadi dari pemerintah sudah. Nah ini apa harapan ibu ya? Harapan ibu terhadap usaha ini apa ya? Yang diharapkan apa? Ya, pada usaha ini. Saya sih kepinginnya usaha ini bisa berjalan seterusnya sampai bisa menjadi usaha untuk dilanjutkan anak dan cucu, begitu pinginnya. Ya. Terus yang kaitan UMKM bersinergi dengan toko jejaring ya, toko jejaring atau misalkan mall atau apa yang besar-besar seperti itu apakah bisa berjalan lancar ataupun apa ya, gimana itu? Ada yang lancar, juga ada yang tidak lancar. Ada yang lancar, yang tidak lancar, banyak yang lancar lah, banyak yang tidak lancar. Nah, tugas ya, tugas kita. Nah, tugasnya pemerintah ini. Tugasnya pemerintah ya. Bagaimana cara melancarkan sehingga UMKM ini tidak rugi. Tidak rugi, bekerja sama dengan toko yang besar-besar. Oh iya. Nah, katanya kan harus ada sinergi antara toko berjaring, gitu ya, pasar modern dengan UMKM, gitu. Nah, sebenarnya pemerintah memberikan regulasi sudah benar, gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya, nah toko berjaring ini kalau sudah ada
legalnya Iya. ya sudah didapat. Terkadang kita ini akhirnya tidak direken lagi gitu. Udah produknya Goodbye, say goodbye. say goodbye, udah nggak lagi dipesenin. Catatannya menjadi catatan kita bersama bahwa sinergi antara UMKM dengan toko berjaring yang berskala nasional, juga mungkin mall, itu memang harus ada regulasinya udah benar. Tinggal ini adalah kewajiban pemerintah juga untuk mengawal, karena apa, UMKM ada di posisi yang rentan ketika tidak dikawal dalam pelaksanaan, nanti UMKM itu akan kesulitan memenuhi persyaratan daripada toko berjaring tadi yang harus produknya sekian, ditagihnya 3 bulan sekali. Nah, ini kalau bisa diselesaikan pemerintah dengan para pengusaha toko berjaring itu menjadi positif bagi UMKM. Ini jadi catatan kita. Sobat Radio Jogja dan sahabat Reno, hari ini saya bersama Bu Indah sebagai owner dari Kansa Food. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi inspirasi bagi sobat Radio Jogja dan sahabat Reno dimanapun Anda berada. Jangan lupa saya akan mendatangi usaha-usaha guys yang ada di Sleman dan sekitarnya. Tunggu kehadiran Reno di sana. Bu Indah, saya tahu terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, dan saya akan pamit. Iya, Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Iya.